Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi channel Christopher. Oke, dalam video kali ini kita akan ngobrol santai aja tentang episode 1 Isekai The Cheat yang udah rilis di Beastation dan iQIYI pada Senin yang lalu tentunya. Jujur aja dari awal nih, pas gue lihat kalau anime ini bakal digarap sama studio Mille Fancy, gue itu udah khawatir banget nantinya akan banyak CGI yang menurut gue kurang enak dilihat dalam animenya. Karena kita tahu sendiri kan, sebagai contohnya anime Kumo Desuga itu mendapatkan jatah CGI yang agak mengganggu visualisasi dari animenya sendiri. Tapi nih pas gue udah lihat sendiri animenya, dalam scene pertarungan Yuya sama Bloody Ogre, Slime, dan Goblin Elite, nampaknya kekhawatiran gue itu udah sedikit menghilang kali ini. Ya karena memang pertarungan di antara mereka itu digarap tanpa CGI gitu. Kemudian pas waktu lihat episode satunya, gue juga udah ngeliatin beberapa barang yang bisa jadi spoiler buat cerita ke depannya. Dan salah satu barangnya adalah kubus melayang yang satu ini teman-teman. Kalau nggak salah nih, pas gue baca LN volume pertamanya, autornya itu nggak menyinggung soal keberadaan dari kubus yang satu ini. Tapi gue kaget banget dong, kalau kubus yang satu ini nongol dalam episode 1. Sebagai gambaran aja, kalau ceritanya udah nyampe volume 7 dari LN-nya, kubus ini bakal jadi pengubah drastis cerita dari Isekai The Cheat ini. Dari yang tadinya cuma antara bumi dengan isekai, tapi karena keberadaan dari kubus itu, ceritanya malah merambat ke seluruh alam semesta. Ya, itu memang pemikiran gila dari sang autornya, tapi cukup menarik bagi gue sendiri. Karena jarang banget ada cerita isekai yang disambung-sambungin sama alam semesta lainnya. Oke, lanjut lagi ke pembahasan episode satunya nih. Dari segi alur cerita, tentunya ada beberapa penyesuaian yang dilakuin sama studionya. Walaupun begitu, hal ini nggak merubah sama sekali vibes dari anime ini. Justru dalam animenya, alurnya ini dibuat lebih masuk akal lagi buat dicerna sama kita-kita dan gak terlalu dark banget sih. Karena kalau kalian baca LN volume satunya aja, cerita dari Yuya itu dijabarkan lebih mencekam dan lebih mengenaskan daripada dalam animenya teman-teman. Dimana memang dulunya dia itu masih disukain sama orang tuanya, tapi lama-kelamaan dia itu malah ditelantarin sama orang tuanya karena berubah jadi gendut teman-teman. Ya cukup menyerang juga cerita dari anime yang satu ini, mengangkat soal pembulian yang biasa terjadi di daerah Jepang. Karena memang bisa gue akui sendiri nih, dari beberapa berita yang gue baca, pembulian yang terjadi di lingkungan anak sekolah Jepang itu lebih kejam daripada negara lainnya gitu. Dan ada satu hal lagi yang gue rasain pas nonton animenya nih. Alur dari animenya ini kerasa instan dan cepet banget teman-teman. Mungkin kalau dalam LN-nya, vibes ceritanya itu nggak terlalu cepet kayak visualisasi animenya ya. Tapi pas gue lihat animenya kok ngerasanya ini beneran cepet banget ya. Yuya itu punya tubuh six-pack dan langsung mewarisi segala skill, rumah, pakaian, juga senjata yang dimiliki sama Sage. Kayaknya memang mereka ingin menunjukkan deh kesan instan dalam anime ini. Karena kalau kita lihat sendiri dari judulnya, kita itu udah bisa tahu kalau inti ceritanya adalah tentang seorang anak yang ke isekai lalu dapetin skill nge-cheat di sana secara instan. Dan gue juga cukup apresiasi banget sih, karena memang ini akan menjadi lebih menekankan lagi ya judul dari anime ini sendiri. Nah, hal selanjutnya yang gue perhatiin dalam anime ini adalah soal scene dalam openingnya nih. Gue kaget banget kalau memang nih dalam akhir scene openingnya, Yuya itu terlihat sedang pelukan sama Kaori. Dan walaupun memang disorot, tapi beberapa heroin lainnya seperti Yukine, Miu, Kaede, Lexia, dan Luna itu nampak gak punya scene spesial kayak Kaori yang satu ini. Apakah memang ini pertanda kalau sang author sendiri udah ngesim sama pasangan yang satu ini atau enggak ya? Ya kita lihat aja nanti ceritanya gimana. Dan kalau kalian perhatikan juga scene opening setiap anime yang ceritanya dimana MC itu dikelilingin sama heroin, pasti bakal dibagi rata gitu scene yang bernuansa romansnya. Lanjut nih, kalau dalam scene endingnya, perhatian gue itu tertuju sama bunga kamelia merah yang terpampang dalam endingnya nih. Dan sejauh yang gue tahu, bunga kamelia merah itu punya artis sebagai sebuah harapan untuk menjadi lebih baik. Dan mungkin aja scene ini mau menunjukkan kalau sebenarnya tujuan anime ini cuma mau memperlihatkan kehidupan Yuya yang tadinya buruk dan dipenuhi dengan pembulian, langsung berubah sangat drastis menjadi lebih baik. Lalu ada detail menarik lainnya yang gue perhatiin nih dalam scene endingnya, dimana saat itu ada beberapa karakter dari dalam Isekai The Cheat yang kumpul dan sedang melihat ke arah bulan. Bisa dilihat kalau bulan yang ada di bumi dan di Isekai itu nampak berbeda ukuran teman-teman.
Dan langit malam dalam isekai itu terlihat lebih merah, sedangkan langit malam dalam bumi itu terlihat lebih hitam kebiruan. Nah, hal itu seperti warna bulu kedua hewan peliharaan dari Yuya nantinya, yaitu Night dan Akatsuki, di mana Akatsuki sendiri berbulu merah, berdiri di posisi yang melambangkan isekai dengan langit merahnya, dan Night yang berbulu hitam kebiruan, berdiri di posisi yang melambangkan bumi dengan langit hitam kebiruannya. Dan itu cukup menarik banget sih visualisasinya menurut gue. Nah, selanjutnya yang bikin gue kagum adalah penggambaran latar dari tempat tinggal Yuya sendiri dalam isekainya. Dalam LN-nya sendiri dikatakan dengan jelas kalau Yuya itu tinggal di pedalaman hutan yang bernama Sarang Iblis Besar. Dan dalam deskripsinya, hutan itu memang adalah hutan terdalam dan hutan berbahaya yang ada dalam isekai itu. Ciri khasnya adalah suasana gelap dalam hutan itu karena memang rumah Yuya dalam isekai ini terdapat dalam pedalaman hutan tersebut. Dan gue itu sangat terpukau banget ketika melihat penggambaran dari hutan Sarang Iblis Besar dalam visualisasi animenya, di mana langit dalam hutan itu terlihat agak gelap banget, dan bahkan nih sinar matahari aja itu sampai nggak masuk ke sana teman-teman. Hal itu ngebuat kesan realistis dari deskripsi hutan Sarang Iblis Besar ini sendiri teman-teman. Ya, gue apresiasi dan good job banget lah buat studio Milpensi, karena memang memperhatikan detail yang cukup remeh seperti itu. Dan lagi-lagi, yang gue pengen puji dari anime ini adalah visualisasi setiap karakternya teman-teman, dimana memang bagus banget, gila visualisasi karakter ini. Ya bisa bayangin aja visualisasinya itu semirip-miripnya sama visualisasi dalam LN. Ya karena memang ilustratornya juga sama sih, Kawashima Rein itu. Nah, walaupun kesan gue cukup bagus untuk anime ini, bahkan dalam MAL sendiri, episode satunya aja udah punya rating yang cukup gede. Tapi ada beberapa poin yang bisa menjadi kritik dari gue nih untuk anime ini sendiri. Yang pertama, menurut gue musik latar di mana Yuya itu baru masuk ke dalam isekai kerasa kayak agak terlalu klasik banget sih. Kesannya mungkin agak mengganggu bagi gue pribadi ya. Mungkin ya, musik ini memang ditujukan untuk sesuatu yang abstrak dan asing bagi Yuya ketika dia itu baru masuk ke dalam isekai. Tapi ya kalau musiknya kayak gini agak aneh aja sih menurut gue. Dan yang kedua, ada panel-panel yang menunjukkan skill ataupun keterangan mengenai item yang telah didapatkan sama Yuya dalam scene ini ya tentunya. Kita lihat sendiri kan, pas Yuya itu baru masuk, dia itu mendapatkan beberapa titel dan juga hak kepemilikan dari rumah Sage. Tapi gue merasa kalau scene yang menunjukkan panel-panel penjelasan itu terkesan cepet banget gitu. Dan hal itu membuat gue harus nge-pause videonya berkali-kali buat ngebaca keterangan skill, titel, dan juga item yang Yuya dapetin. Gue nggak bisa ngebayangin sih kalau posisi gue adalah orang yang menonton anime ini melalui siaran TV seperti orang-orang Jepang. Pastinya bakal banyak keterangan skill dan title ataupun item yang terlewatkan sama mereka nih. Karena memang scene perpindahannya itu cukup cepat teman-teman. Dan mungkin segitu aja pembahasan singkat gue bagi episode dalam anime ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.